Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teacher Corner. Baik teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang sedang ada masalah semoga diselesaikan masalahnya, dan bagi yang sedang berjuang untuk seleksi CPNS dosen kali ini, semoga teman-teman semua bisa lolos dan sah menjadi dosen CPNS. Oke, kali ini kita akan membahas tentang satu materi dalam kisi-kisi etika dan tridharma perguruan tinggi, yakni kode etik dalam kegiatan pengajaran. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung cus pada materinya. Oke, dalam pengajaran otomatis kita bersentuhan dengan etika dosen. Karena kita melamar sebagai seorang dosen CPNS, maka kita harus memahami etika-etika yang ada ataupun yang melekat pada diri dosen. Nah, yang pertama, etika dosen terhadap sesama dosen. Nah, ini ternyata sudah ada aturannya, dan ini referensinya saya ambil dari berbagai kode etik universitas, dari beberapa universitas yang dikeluarkan oleh rektor, dan kemudian saya jadikan satu, saling melengkapi, sehingga ini merupakan ringkasan yang saya buat. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, yang pertama, etika dosen terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk yang pertama, bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya, baik itu pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Yang kedua, etika dosen terhadap sesama dosen adalah meningkatkan hubungan profesi dosen dengan menjaga kesetiakawanan sosial dan kekeluargaan. Tiga, berperilaku santun dengan tidak merendahkan dan tidak melakukan perbuatan tercela kepada dosen sejawat. Nah, keempat, mendesain kreativitas dalam rangka membangun prestasi dengan motivasi dan dukungan pada dosen sejawat. Artinya di sini kita harus saling mendukung guna memunculkan kreativitas dan membangun prestasi. Oke, yang kelima adalah menghormati dan memperhatikan hak dan kewajiban dosen sejawat dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah etika dosen terhadap mahasiswa. Ini bagi teman-teman dosen mungkin sudah sangat familiar, akan tapi bagi yang newbie atau fresh graduate, maka ini merupakan sesuatu yang harus kita pahami bersama. Etika dosen terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk satu, melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan kreatif, inovatif, dan berpegang teguh atau berpegang pada profesionalisme. Nah, pembelajaran yang kreatif, inovatif itu bukan hanya sekedar tuntutan saja, tapi sudah merupakan etika dosen, ya, terhadap mahasiswa. Yang kedua, bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa dalam memberikan penilaian, menentukan kelulusan dan hasil prestasi. Nah, ini adalah menjunjung tinggi prinsip keadilan, ya. Yang ketiga, membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian yang mandiri, terpelajar, dan bertanggung jawab. 4. Memberikan motivasi dan bimbingan pada peningkatan pemikiran dan kemampuan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berkualitas. Nah, di sini berarti kita tidak hanya sekedar mengajar ataupun menyampaikan materi, tapi harus ada unsur memberikan motivasi, membimbing, dan mendidik, ya. Kelima, menjadi tauladan bagi mahasiswa dengan menjunjung tinggi keilmuan, sikap, tutur kata, dan perilaku. Nah, ini berkaitan erat dengan kompetensi profesional, ya. Jadi kita harus bisa menjadi teladan, mencontohkan pribadi yang mantap dan berwibawa. 6. Tidak melakukan tindakan asusila yang melanggar aturan hukum, agama, dan adat terhadap mahasiswa. Oke, ini sudah pasti, ya. Oke, selanjutnya ada etika dosen terhadap tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu ada mungkin pegawai administrasi, staf, dan TU dan sebagainya, ya. Selain dosen tentunya yang berada di lingkup kampus. Etika dosen terhadap tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk satu, menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kekeluargaan. 2. Menjadikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai.
Ya, di sini tentu kita diajarkan untuk saling menghargai dan saling membutuhkan, karena dosen membutuhkan tenaga kependidikan, begitu juga sebaliknya. Oke. Etika dosen terhadap institusi. Nah, ini ternyata juga diatur dalam satu susunan kode etik. Etika dosen terhadap institusi diwujudkan dalam bentuk: 1. Menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan institusi dalam rangka menghayati dan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. 2. Berperan aktif menjaga, memelihara, dan meningkatkan nama baik institusi. 3. Mentaati peraturan yang berlaku pada institusi. Institusi ini tentu adalah home base kita bagi yang sudah menjadi dosen, ataupun nanti kampus tujuan kita, atau yang kampus yang sesuai formasi CPNS yang kita lamar, yang kedepannya akan menjadi home base kita tentunya. Selanjutnya, di sini ada kode etik dosen dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, ini yang lebih spesifik dalam proses pengajarannya atau pendidikannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dosen dalam menyelenggarakan pendidikan wajib, nah di sini hukumnya wajib ya. 1. Melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara tatap muka maupun daring ya. 2. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 3. Menyusun bahan ajar. Nah, ini sangat penting. Ini biasanya ada beberapa yang memahami bahwasanya bersifat fleksibel, ternyata ini sudah diatur dalam kode etik ya. 4. Melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa ya. 5. Melakukan pembimbingan akademik kepada mahasiswa. 6. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir. 7. Menguji tugas akhir mahasiswa. 8. Membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian yang mandiri, terpelajar, dan bertanggung jawab. 9. Berperan aktif menjaga, memelihara, dan meningkatkan nama baik institusi. Nah, ini adalah kode etik. Jika kita tidak melakukan hal-hal seperti ini sementara kita menjabat profesi sebagai dosen, maka kita termasuk orang yang melanggar kode etik dosen dalam pengajaran. Oke. Nah, di sini ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang dosen ya. Dosen dalam menyelenggarakan pendidikan dilarang: pertama, meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan. Nah, ini yang sering terjadi ya di beberapa case. Banyak dosen yang meninggalkan tugas mengajar. Akan tapi di sini keterangannya adalah tanpa alasan. Jika memang dengan hal-hal urgent ya, ataupun yang mendesak penting, maka itu diperbolehkan dengan izin. 2. Menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa. Nah, ini juga tidak boleh. 3. Menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain dengan tanpa izin universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini di beberapa kampus negeri otomatis diberlakukan aturan seperti ini. Akan tapi mungkin di beberapa kampus swasta ataupun kampus-kampus yang notabene masih kecil, mereka diperbolehkan bebas menambah jam mengajar di kampus lain dan sebagainya. Jadi depend on the university ya kan. 4. Melakukan tindakan yang merugikan mahasiswa, rekan sesama dosen, dan tenaga kependidikan. 5. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun, juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. Nah, ini yang harus diperhatikan benar-benar, tidak ada pungutan ya dalam kegiatan apapun yang berlibat dengan tugas sebagai dosen itu ya. 6. Melakukan politik praktis di lingkungan kampus. Ini tentu saja tidak boleh. 7. Melakukan tindakan asusila yang melanggar aturan hukum, agama, adat terhadap mahasiswa. Oke, itu tadi adalah hal-hal yang sangat dilarang ataupun fatal jika dilanggar. Oke, kita coba contoh soal ya. Di sini memang tidak begitu banyak soal yang saya sajikan, ada beberapa contoh saja. Pertama, terselenggaranya pendidikan yang baik merupakan salah satu tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh dosen. Ya. Proses pendidikan yang baik dapat terwujud apabila memenuhi beberapa unsur. Berikut ini merupakan unsur pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan kode etik dosen dalam pelaksanaan pendidikan adalah kecuali ya. Di sini adalah yang wajib ya, tapi ketika ada kecuali berarti yang tidak wajib atau di luar itu ya.
ya. A. Menyusun bahan ajar, oke. B. Melakukan evaluasi hasil belajar, oke. C. Membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian yang mandiri, terpelajar dan bertanggung jawab. D. Melibatkan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik bagi pelajar. Nah, kira-kira yang mana teman-teman berdasarkan kode etik dan etika tadi? Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu melibatkan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik bagi mahasiswa. Oke, ini bukan tanggung jawab dosen secara langsung, ya, akan tapi itu melalui pihak-pihak yang menjembatani dari pihak universitas dengan pihak masyarakat. Oke. Kedua, soal yang kedua, kode etik dosen dalam pelaksanaan pendidikan merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan yang tidak boleh dilanggar oleh dosen guna tercapainya kualitas, proses, dan hasil pendidikan yang berkualitas. Berikut ini yang termasuk tindakan yang melanggar kode etik dosen dalam pelaksanaan pendidikan adalah yang termasuk tindakan yang melanggar kode etik, ya. A. Menggunakan kewenangan dosen untuk memberikan nilai di bawah angka kelulusan karena dianggap mahasiswa belum berkompeten. B. Memberikan edukasi berpolitik yang baik. Oke. C. Mewajibkan mahasiswa membeli buku referensi mata kuliah melalui dosen pengampu mata kuliah tersebut dan melarang mahasiswa untuk membeli secara mandiri. D. Meninggalkan tugas mengajar dengan alasan melaksanakan tugas fungsional dosen yang lain yang lebih penting di luar kampus. Nah, ini yang mana teman-teman? Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, ya. Ini tadi termasuk dalam kategori mendekati pelanggaran yang berkaitan dengan pungutan, ya, pungutannya tadi, ya. Karena di situ membeli buku referensi harus dengan dosen pengampu mata kuliah dan melarang mahasiswa untuk membeli secara mandiri. Nah, ini tidak boleh. Yang A, kenapa boleh menggunakan kewenangan dosen untuk memberikan nilai di bawah angka kelulusan karena dianggap mahasiswa yang belum berkompeten. Nah, kalau memang belum berkompeten, dosen memiliki hak untuk memberikan nilai di bawah angka kelulusan dengan catatan untuk mengambil remedi, ya. Memberikan edukasi berpolitik yang baik. Nah, ini boleh karena bukan merupakan politik praktis, atau mungkin bagi mahasiswa yang jurusan ilmu politik tentu ini menjadi santapan setiap hari. Yang D, meninggalkan tugas mengajar dengan alasan melaksanakan tugas fungsional dosen yang lain yang lebih penting di luar kampus. Ini juga boleh karena ada alasan yang urgent dan lebih penting, ya. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan soal dan materi sedikit tentang kode etik dalam pengajaran, ya. Semoga teman-teman terbantu, semakin semangat belajarnya, dan semoga bisa lolos tes SKB ini dan sah menjadi dosen CPNS. Amin. Oke teman-teman, supaya saya semakin semangat untuk membuat konten tentang materi SKB, jangan lupa untuk di subscribe, dan jika berkenan boleh dinyalakan notifikasinya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.